Shalom. 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 Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah, baik yang mengikuti secara onsite dan juga secara online melalui via streaming Facebook. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita. Kita bersatu dulu sejenak. Mari kita naikkan nyanyian rohani Metodis 42, Hai makhluk alam semesta. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan berdoa di tempat masing-masing secara
pribadi kita mengaku dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama, Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita menaikkan pujian syukur kita, datanglah ke baik-Nya. Mari dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan untuk syukur kita. Datanglah ke baik-Nya. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan bangkit berdiri kita akan pujian ini kembali dari awal. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah
Tiba saatnya kita beresponsor ya dari Mazmur 145. Akan secara berbalas-balasan dimulai dengan saya, dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Kita mulai. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bagi anak serta Roh Kudus dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan epistol oleh petugas, dipersilakan. Bacaan epistel kita terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima, dan yang kedua dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat
bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Pembacaan yang kedua dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita dalam kasih karunia, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Baik, jika ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang ingin mempersembahkan kesaksian pujian, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jika ada teman-teman dipersilakan untuk maju.
damai. Setelah ku temukan Yesus gembalaku, jalan kebenarannya aku beroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku balik padanya, hidupku jadi baru. Angkat olehnya yang ada di dunia, ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, tak pernah kau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru. Angkat olehnya yang tak ada di dunia, ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, tak pernah tak susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat selama sepekan ke depan. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP gereja yang telah tertera. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. 1. Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Domanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini akan diadakan sakramen perjamuan kudus, menghimbau dan mengingatkan semua jemaat untuk mempersiapkan diri menerimanya. Terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari Ibu Evangelis Novia Daud. Tuhan Yesus memberkati. 2. Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan persembahan ke depan untuk persepuluhan. Hari ini adalah minggu pertama dalam bulan November 2022. Marilah kita datang ke rumah Tuhan dengan membawa persembahan persepuluhan kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. 3. Sekretaris Majelis. Hari ini setelah ibadah, Majelis Jemaat akan mengadakan rapat Natal. 4. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Berikut adalah hari ulang tahun anggota jemaat di bulan November 2022. Telah tertera pada warta kita. Bagi yang belum mengisi data keanggotaan jemaat agar mengambil form isian ke Ibu Charles Eviati. Selanjutnya, puji doa sore ibadah tengah minggu akan diadakan setiap hari Kamis pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah
di gereja. 5. Seksi pemuda-pemudi kelas meeting P3MI gabungan diadakan hari Kamis tanggal 10 pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di gereja dengan topik 41, menghimbau dan mengingatkan kehadiran semua P3MI, dan kita jadikan kelas meeting sebagai sarana membawa jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Persekutuan P3MI Sabtu tanggal 12 November pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah secara online via Zoom. Link Zoom akan dibagikan di grup WA P3MI. Selanjutnya, Komisi Pendidikan Agama Kristen akan dibagikan kepada jemaat lansia Alkitab audio sebagai bagian dari pembinaan iman untuk giat dalam membaca mendengar firman Tuhan. Mereka juga telah tertera untuk program Gemar Membaca Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat boleh menerapkannya dalam sepekan ke depan. Selanjutnya, jumlah kehadiran dan persembahan minggu lalu telah tertera pada warta kita. Dan juga untuk pelayan dan tata ibadah minggu depan tanggal 13 November dengan pelayan firman Evangelis Novia Daud, liturgis Charles Eviati, pemenuh pujian Mas Dayanti dan Werning Warubu, pemusik Christian dan Anton, pembacaan epistel Stevi Evangelista, doa syafaat Ibu Sufitri Nenggolan, persembahan Apriani Gultom, operator streaming Yohanes, penyambut jemaat Supriani dan Apriani sekolah minggu Ibu Sufitri. Demikian warta jemaat kita selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudari Beatrix Tohang. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita menaikkan pujian kita, Hatiku Percaya. Saat kau tak melihat jalan, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya
Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan, untuk kebaikan, bahkan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh ada hingga pada hari ini itu semua karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih juga karena pertolongan Tuhan, Engkau menyebabkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk minggu-minggu yang telah berlalu. Tuhan mencukupkan setiap apa yang boleh kami perlukan oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama bersepakat untuk menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sehingga setiap doa syafaat yang kami naikkan tidak terhalang oleh karena keberdosan kami di hadapan Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Tuhan yang terus menolong bangsa ini supaya bebas dari yang namanya korupsi, pemberantasan korupsi, radikalisme, bahkan setiap kekerasan. Kami boleh bebas daripada itu. Kau memberkati setiap pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan pemimpin sampai ke pelosok daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, belas kasihan Tuhan, sehingga setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan boleh terus memikirkan yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini ya Bapak. Engkau tahu Tuhan, hari-hari ini semakin jahat, banyaknya kekerasan terjadi, banyaknya hal yang ketidakjujuran Tuhan. Tapi biarlah kiranya Engkau yang membukakan setiap keadilan, setiap kebenaran di hadapan bangsa ini ya Bapak. Kiranya Tuhan pakai setiap orang-orang yang luar biasa untuk menegakkan keadilan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk kesehatan yang hari-hari ini cuaca sedang tidak baik. Banyaknya anak-anak jatuh sakit Tuhan oleh adanya demam berdarah atau oleh adanya ispa Tuhan. Mari kiranya Tuhan menolong, menjaga, melindungi anak-anak saat ini Tuhan, supaya mereka punya kekebalan tubuh yang kuat, yang sehat, dan didukung oleh makanan minuman yang disediakan oleh setiap orang tua yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan secara khusus untuk GMI Immanuel Banjarmasin. Kami berdoa bersama-sama supaya setiap kami yang ada di tempat ini, setiap kami yang menjadi anggota jemaat dari GMI Immanuel Banjarmasin memiliki suatu tekad Tuhan untuk boleh bersama-sama membawa setiap jiwa-jiwa baru untuk kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari Tuhan Kau beri kesempatan bagi kami untuk boleh menyampaikan setiap isi hati Tuhan bagi setiap orang yang memang harus mendengarkan apa yang menjadi kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap majelis ataupun pengurus. Engkau memberkati setiap kami di dalam kepengurusan ini hingga pada tahun depan, supaya kami juga boleh bersama-sama memberikan yang terbaik, supaya kami juga boleh membangun relasi dan kekeluargaan di tempat ini Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan, dan kami terus mengerjakan apa yang menjadi program yang telah kami tetapkan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan secara khusus juga bagi pembangunan gereja yang kami rencanakan, sedang direncanakan melalui program celengan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang terus menggerakkan hati setiap jemaat supaya boleh tekun, giat di dalam menabung ya Tuhan melalui celengan yang telah dibagikan, supaya kami juga boleh bersemangat bersama-sama memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk proses pembangunan gereja kami, sehingga kami nanti Tuhan boleh beribadah di gereja yang sah, gereja yang kami berjuangkan bersama-sama dengan Tuhan, gereja yang tetap. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap proses, sehingga pada akhirnya kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kami melalui gereja ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, terkhusus untuk teman-teman PDGMI yang dalam masa pendidikan, baik yang di bangku SMA ataupun di perkuliahan. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka di dalam proses belajar. Kiranya mereka boleh terus tekun, giat, dan terus melayani Tuhan di setiap sela-sela waktu yang ada. Kiranya mereka juga boleh menyeimbangkan pelayanan dan pendidikan mereka. Kami juga mau berdoa dan secara khusus bagi rekan-rekan kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, mereka sedang PKL. Kami berdoa untuk Skubert, Rivaldi, Irfan, Allegra, Cindy, dan Ezer yang sedang pertukaran mahasiswa di Bandung. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan, menjaga mereka
biar akhirnya mereka bertanggung jawab di dalam tugas yang saat ini mereka kerjakan, dan pada akhirnya nanti mereka boleh kembali lagi di tempat ini bersama-sama dengan kami beribadah ya Tuhan. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang baru saja lulus dari bangku perkuliahan mereka. Kami berdoa untuk Yanti, kami juga berdoa untuk Apriani, Frans, dan Roni. Kiranya Tuhan yang juga memperlengkapi mereka, memberikan kesabaran di dalam mencari pekerjaan. Ini bukan hal yang mudah, biar kiranya mereka boleh serius, terus mengembangkan kapasitas diri mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang pendidikan mereka, menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Untuk kami berdoa secara khusus untuk adik Nelson, Matthew Emmanuel, Daniel yang sedang di Kruk Cahu, untuk Ibu Novia Daud, Bapak Pendeta Erwin Daud, Ibu Meite, Ibu Sarah Sinhyau, dan kiranya Tuhan terus menolong mereka melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui terapi, melalui semua hal pengobatan yang mereka jalani. Terlebih Tuhan untuk anak-anak yang di dalam kelemahan tubuh mereka, mungkin proses pengobatan yang mereka lalui sangat sulit, tapi biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan total bagi anak-anak ini dan bagi orang tua kami, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Diberkati setiap Bapak Ibu dokter, bahkan perawat yang juga menolong mereka mungkin ketika ada di rumah sakit, bahkan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi juga ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang di dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Saudara Alvin, Saudara Yohanes, Ibu Moni, Ibu Novia Daud, Bapak Didi Wijaya, dan Ibu Lingua, terlebih juga untuk Bapak Suwanto yang patah kaki. Kiranya melalui aktivitas, melalui kegiatan-kegiatan mereka boleh cepat dipulihkan, obat-obatan juga, terapi, dan lain sebagainya. Mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan total daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus juga untuk pelayanan Bapak Erwin Daud di Pegunungan Meratus, TK Pelangi Kasih, dan MPT Tuhan, serta guru-guru TK yang ada di sana. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memperlengkapi, dan mencukupkan setiap apa yang mereka boleh perlukan di sana ya Tuhan. Kiranya untuk TK Pelangi Kasih ini boleh terus berjalan dan terlebih berkembang ya Tuhan. Kemungkinan dia akan ada SD, SMP, bahkan pendidikan SMA ya Bapak. Biar kiranya Tuhan yang terus mengambil bagian dan mencurahkan berkat-Mu bagi pelayanan Bapak Pendeta Erwin Daud di sana ya Bapak. Kami berdoa dan bersyukur untuk jemaat Tuhan, secara khusus untuk keluarga Ibu Novia Daud yang menyediakan konsumsi pada hari ini, dan bagi jemaat Tuhan yang terus bersatu hati, jemaat Tuhan yang terus memberikan diri, memberikan persembahan konsumsi untuk gereja ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang terus memberikan berkat kepada keluarga yang terus memperlengkapi gereja ini ya Bapa, mencurahkan berkat-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan melalui pekerjaan mereka, supaya mereka boleh menerima berkat Tuhan yang lebih lagi ya Bapa dari apa yang mereka terima saat ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Mungkin ada yang pegawai negeri, ada yang berwirausaha di bagian kesehatan, pendidikan, pelayanan. Kiranya Tuhan yang terus menolong apapun jenis pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah lansia, yang masih harus terus bekerja, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, yang semangat, supaya setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka boleh terpenuhi. Terima kasih Bapa di sorga untuk rencana rapat majelis pada siang hari ini. Tuhan yang terus menolong sehingga kami nanti boleh merancangkan untuk persiapan Natal kami, dan Roh Kudus yang bekerja dan menolong kami di dalam kegiatan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, bahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga.
kasih-Mu ya Tuhan bagi setiap kami memandang diri kami dan juga orang lain, sehingga seperti Engkau melihat dengan sempurna, itu juga yang kami lihat pada Engkau ya Tuhan, dan juga pada sesama serta diri kami. Tolonglah kami mengerti firman-Mu, agar firman-Mu ini terus menjadi alat yang baru bagi kami menyikapi setiap apa yang kami hadapi dan temukan. Perlengkapi kami dengan kuasa yang datangnya dari tempat yang tinggi, di dalam Roh Kudus yang membimbing dan memeteraikan bagi kami, serta menerjemahkan firman ini dengan sangat kuat ke dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Perjanjian Lama. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Jepangnya Hagai itu Zakaria berdekatan Hagai. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Ini nggak ada di Indonesia ya. Jangan pikiran kita ini raja mana ini? Ini peristiwanya ribuan tahun yang lalu. Di mana? Di sekitar Palestina sekarang. Lebih tepatnya Iran, kalau melihat peta. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Rumah Tuhan memberi damai sejahtera. Itulah tema kepada kita, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Untuk memahami tema ini, Bapak Ibu, saya mencoba mengajak Bapak Ibu berpikir sejenak tentang salah satu tes kewarasan yang pernah diadakan di rumah sakit jiwa. Kalau di Jakarta namanya rumah sakit jiwa Grogol. Pasien di rumah sakit jiwa itu biasanya kalau sudah mulai agak pulih dan sudah bisa masuk dalam berkelompok, akan dibagi beberapa kelompok. Lalu Bapak Ibu, mereka akan disuruh ke lapangan. Yang di lapangan itu sudah ada beberapa gundukan pasir dengan satu perintah. Ini keranjang, tolong isi pasir ke dalamnya. Jikalau sudah penuh, antar ke dokter si anu. Baru nanti boleh pulang. Diantar. Senang sekali pasien-pasien itu. Keranjang itu ternyata di bawahnya jaring-jaring seperti jala ikan. Masing-masing dikasih keranjang itu dan menerima 4 atau 5 satu kelompok. Betapa girangnya mereka yang akan pulang. Lalu mereka ke gundukan-gundukan tanah itu diantar oleh security dan mereka sibuk mengisinya. Dirasa-rasa sudah penuh, Bapak Ibu, mereka angkat. Ayo 1, 2, 3, angkat. Lalu mereka bawa ke dokter jaga itu. Belum sampai 2 meter, masih baru diangkat, sudah meletus semua pasir-pasirnya ke bawah. Belum bisa, tepuk tangan lagi mereka. Kembali lagi, tepuk tangan lagi mereka. Namanya juga tes kewarasan. Lalu diisi, diangkat lagi. Terulang kembali. Baru diangkat, bergerak sekian langkah, sudah habis pasirnya. Belum jadi, kembali lagi. Berhari-hari dari pagi sampai sore. Makan siang berhenti. Lanjut lagi. Makan malam berhenti. Lalu mereka aktivitas itu malam dan seterusnya, besok kembali lagi. Seminggu berlalu. Sebulan berlalu. Bahkan ada yang bertahun-tahun itu terus pekerjaannya. Mengetes kewarasan mereka. Dan ternyata sangat sedikit yang waras. Yang menyadari bahwa keranjang itu tidak mungkin bisa diisi karena bawahnya jaring-jaring, bolong-bolong. Tapi ada beberapa yang tersadar, ini nggak benar. Mana mungkin? Baru dilapor ke piket, baru dinyatakan lulus. Masuk tahap selanjutnya, boleh pulang. Yang lain yang tidak mengerti proses itu dikerjakan berulang-ulang. Ada yang sampai setahun. Bahkan ada yang sudah sampai di sana, sampai jompo. Sudah sangat berumur dan tidak menyadari keranjang itu bolong. 365
hari, 1 tahun. Tidak sadar. 2 tahun tidak sadar, 3 tahun tidak sadar, 4 tahun tidak sadar. Bahkan ada di sana sampai meninggal di tempat. Karena memang tidak waras-waras. Jadi tidak boleh dikembalikan ke masyarakat. Meninggal dalam keadaan tidak waras. Semua mempraktekkan setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan tidak ada yang menyadari pekerjaan yang sia-sia tersebut. Karena mereka tidak sadar, tidak waras. Tapi yang waras, ini kan salah, mana mungkin. Lalu ada yang mensiasati dengan mengambil plastik, taruh di bawah, diisi penuh, kasih ke piket. Piket bilang, lulus, plus. Artinya ada nilai plusnya, pakai plastik. Sadar bahwa mereka adalah orang yang waras. Mengangkut pasir dengan keranjang jaring-jaring tentu tidak membawa hasil. Gambaran ini adalah gambaran tentang masa ketika bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan. Kita tahu ya bahwa bangsa Israel pernah mengalami masa pahit. Memang mereka pernah mengalami masa jaya, khususnya di tangan Raja Salomo. Raja Daud, anaknya Raja Salomo, wilayahnya luas sekali, tetapi karena Raja Salomo ingkar janji, tidak taat dan setia pada Tuhan, Tuhan membelah kerajaan itu. 2 untuk keturunan Salomo, yaitu Yehuda, 2 suku, sisanya untuk Samaria. Dan kemudian dalam perjalanannya antara taat dan tidak sampai sekian ratus tahun, yang kerajaan utara Samaria itu telah terlebih dahulu diangkut ke pembuangan ke daerah timur yang sekarang disebut dengan Iran dan Irak atau Mesopotamia. Dan Bapak Ibu saudaraku, lenyap Israel utara itu. Disusul beberapa puluh tahun kemudian Israel selatan yang disebut dengan Yehuda itu juga diangkut pada waktu raja terakhir bernama Zedekia. Diangkut ke pembuangan, termasuk Daniel, termasuk Hagai, orang cerdik cendekia, orang pintar yang tahu baca tulis, diangkut semua ke Babel atau Babilonia. 800 km jauhnya dari Yerusalem. Jadi seperti dari Jakarta ke Medan yang mendekati angka 1000 km jauhnya. Perjalanan 4 bulan. Satu rentang waktu yang sangat jauh Bapak Ibu saudaraku, dan Tuhan mengizinkan pembuangan ini dan sudah dimuatkan oleh Yeremia. 40 tahun Nabi Yeremia itu bernubuat, bertobat. Tak ada yang bertobat. Lalu akhirnya diizinkan Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu menghancurkan Israel Selatan atau Yehuda, termasuk bait suci dijarah. Bait suci yang dibangun oleh Salomo yang megah itu dirubuhkan, dibakar dan seterusnya. Isi-isinya dibawa ke Babilonia. Gak tahu berapa ton itu emasnya, perak dan seterusnya diangkut dari sana. Singkat cerita Bapak Ibu, 70 tahun mereka di pembuangan itu, tapi sudah dibuatkan sebelumnya oleh Nabi Yeremia mereka akan kembali jika mereka telah menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Itulah yang menjadi latar belakang firman Tuhan di kitab Hagai ini. Dan Bapak Ibu yang kita baca tadi disebutkan di sana satu bagian mengangkut berkat dengan wadah yang bolong-bolong. Jadi setelah mereka kembali ke Yerusalem, kan kosong tadinya itu, lalu mereka diami, mulai menanam
anggur, berkebun, beternak, bikin rumah dari gubuk-gubuk, kemudian kumpulkan batu dan mulai membuat tempat tinggal permanen. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada nats ini mau menjelaskan mereka sibuk dengan dirinya. Kalau istilah humanisme dunia, wajar toh? Oh, mereka baru pulang dari perantauan, dari pembuangan, masa nggak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan kebunnya, tidak memikirkan ladang gandum, ternaknya, nanti mau makan apa? Kan sering begitu kalimat ya. Kalau nggak ke gereja Pak, pendeta hari Minggu mau makan apa? Mirip. Lalu mereka Bapak Ibu saudaraku sibuk dan sibuk. Lalu padahal waktu mereka mau dikeluarkan dari pembuangan itu, supaya dimudahkan, hatinya disentuh oleh Tuhan, Raja Darius itu permohonannya satu. Raja, izinkan kami pulang ke negeri kami. Tetapi ketika mereka Bapak Ibu saudaraku sampai di tempat Israel itu, di Yerusalem dan sekitarnya, mereka lupa janji itu dan terbengkalailah. Bait suci itu 16 tahun lamanya. Jadi mulai dikerjain. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana mengangkat pasir dengan wadah yang bolong-bolong Bapak Ibu? Bisa enggak? Ya enggak ada. Sama seperti mereka yang sedang dites kewarasan. Firman Tuhan yang diterima Nabi Hagai setelah 16 tahun bangsa Israel masuk, termasuk Hagai itu kembali dari pembuangan di Babel. Tahun berapa itu Pak Pendeta? Bukan 50 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau sekarang 2022, kurang tambahkan lagi sekitar 520 tahun. Berarti 2500 sekian yang lalu. Lama sekali ya. Indonesia merayakan kemerdekaan Agustus kemarin ke berapa, Yohanes? Keberapa? Keberapa? Juli. Ini mahasiswa nggak lulus PTN. Lupa ya? Keberapa? 77. Kita rasa udah sangat lama. Kalau kita bertanya kepada anak-anak muda ini, kaum milenial 77 tahun yang lalu, bahkan mereka ada yang nggak percaya G30 SPKI. Iya kak, pernahkah ada penculikan jenderal? Tidak percaya mereka. Apalagi kalau ditanya, pernah nggak kita berperang melawan Belanda untuk memerdekakan negara ini? Tahu tuh lupa, nggak ngalami. 77 tahun lu baru. Kebayang nggak firman Tuhan ini 2500 sekian tahun yang lalu. Artinya sebelum Masehi, sebelum kedatangan Yesus yang pertama dalam kelahirannya di Bethlehem, ini kejadiannya sudah 500 tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sangat lama sekali. Tetapi firman Tuhan karena dicatat, tak lupa. Dan pada tahun 520 sebelum Masehi itu mengingatkan untuk membangun bait suci. Sebab bait suci pertama yang telah dibangun oleh Raja Salomo itu telah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan setelah dibangun Bapak Ibu, 16 tahun terbengkalai, tapi kemudian diselesaikan 4 tahun kemudian oleh Nabi Hagai. Megah sampai nanti kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan Yesus masih menemukan bait suci. Dan Tuhan Yesus masih sering berkhotbah di Serambi Salomo di situ. Dan Bapak Ibu saudaraku, memang
70 tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus, Jenderal Titus, Panglima Romawi, menghancurkan bait suci itu lagi. Dan sampai sekarang tidak ada lagi. Yang diduga terbenam di bawah puing-puing pondasi-pondasi itu, dan sekarang berdiri rumah ibadah sebelah, di atasnya dengan kubah kuning. Maka di sampingnya ada tembok ratapan, tempat kita meratap, tempat bangsa Israel meratap. Dan Bapak Ibu saudaraku, bukan bangunan itu ternyata yang hendak dinyatakan Tuhan melalui Nabi Hagai. Walaupun itu disuruh dibangun, sebab ternyata Bapak Ibu saudaraku, ketika itu disuruh dibangun untuk menunjukkan sebagai tanda bahwa di sana ada kehadiran Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku, kembali kepada poin ketika mereka masa sebelum membangun itu, yaitu 16 tahun sesudah mereka ada di Yerusalem. Pada tahun-tahun itu apa yang terjadi dengan mereka Bapak Ibu? Ayat yang pertama, pasal pertama, ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah. Itu maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Rumah ini maksudnya bait suci itu. Bahasa sederhananya Bapak Ibu dalam amanah teks ini, hey, stop dulu untuk membangun rumahmu, memikirkan ternak-ternakmu, memikirkan kebun anggurmu. Pergilah dulu ke gunung, ambil kayu, bangunlah bait suci. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kelihatan mereka sibuk untuk mengurus dirinya, lalu melupakan janjinya membangun rumah Tuhan. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau berjanji dengan Tuhan ya. Tuhan, nanti kalau saya bekerja, penghasilan pertama aku deh buat sulung untuk Tuhan. Lalu ketika bekerja, Yohanes Geisler Patinama, siapa? Ini amplopmu, tanda tangan. Tanda tangan amplop. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sobek kiri apa sobek kanan? Saya nggak tahu ya, kebiasaan Bapak Ibu. Sobek sini atau sobek pelan-pelan, sobek dari atas. Jumlahnya sekian JT, sekian juta Bapak Ibu. UMR 3 juta sekian, UMR Banjarmasin. Lalu ini taruh ke gereja, atau ini ke ibu, atau ini saya makan-makan dulu bersama kawan-kawan di Pizza Hut sepuas-puasnya, dan di BPK babi guling di Banjarbaru. Antara ini, antara itu, goyanglah terus amplop ini berhari-hari, berminggu-minggu, dan seterusnya. Padahal tadi dia berjanji dia akan memberikan persembahan sulung, janji iman. Tahu persembahan sulung Bapak Ibu? Di dalam Alkitab, ketika pertama bekerja,
kita nyatakan itu Tuhan. Sulung. Kalau di kampung dia membuka kebun nanas yang pertama dipotong, kasih ke gereja. Kalau dia bertanam padi yang pertama potong, kasih ke gereja. Namanya sulung. Oh, Pak Pendeta sama ngomong aja. Oh, sorry. Nafkah pertama saya butuh, saya taruh ke gereja, tempat saya melayani. Lalu bagaimana kemudian? Ternyata Tuhan itu mengirimkan burung-burung gagak. Tiap sore ada yang mengantar ini. Bahkan ada salah satu berkata, Pak Pendeta, contoh, Guru Injil, sudah saya kirimkan paket makan siang, rantangan. Puji Tuhan. Beres bulan berikutnya berhenti burung gagaknya. Saya pun tidak tahu cara kerja Tuhan itu dahsyat luar biasa. Artinya Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kita kepada bagian firman Tuhan ini, ya, seperti bangsa Israel itu. Maka Bapak Ibu perhatikanlah berkat yang tersingkap di dalam semua kitab-kitab. Firman Tuhan, sabda Tuhan dari Kejadian sampai dengan Maleaki, itu konsepnya selalu sama, taat. Berkat ini disediakan. Kan berkat ada di depan saya nih, berkat minum. Saya haus sekali. Tapi kalau saya tidak taat, walaupun di depan saya nggak bisa saya ambil. Maka ketika saya taat, saya menikmati berkat ini dan segar sekali. Jadi Bapak Ibu, konsep perjanjian lama dan perjanjian baru tentang berkat itu nggak berbeda. Hanya kalau di perjanjian baru dikatakan mengikuti, seperti ikat pinggang dan tali pinggang. Gesper kita kan, ada yang memakai gesper hari ini, kalau dia putus atau lepas, dibiarkan begitu ambil-ambil, kan dirapikan. Begitulah konsep berkat di perjanjian baru. Tetapi sama sebenarnya konsepnya di perjanjian lama, sudah ada di situ, di pinggang itu, sudah ada di depan, tapi kan harus diambil dengan satu ketaatan. Ternyata segar. Saya tahu air dari mimbar itu begitu enak. Seperti itulah gambaran berkat yang disampaikan di dalam kitab perjanjian lama seluruhnya, tetapi khusus pada hari ini melalui kitab Hagai sudah diberikan Tuhan loh. Tapi taat dulu. Makanya kan sering dan acap kali orang berkata memandang saja. Ada di TikTok itu, ya, anjing menarik kereta-keretaan, terus ditaruh di depannya kayu. Pas di depan anjing, mulut hidung anjing itu daging ini. Maka sahabat anjing ini mau menerkam, kan makin kuat larinya. Makin menerkam, makin kuat larinya. Dan tentu akan dikasih pemberian, berkati Tuhan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, ayat yang ke-9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Sering kita mengalami ini. Tuhan, mana mahasiswa yang bagus suaranya itu? Sebenarnya kan saya Pak pengen ngambil teknik apa dibilang di ITB, tapi lulusnya di Poliban Pak, pilihan kedua. Dia sebenarnya tahu pilihan pertama itu bagus, tapi lulus di pilihan kedua. Tapi itu pun harus dihayati menjadi berkat. Sehingga bunyi ayat ini tidak lagi menjadi koreksi kepadanya. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Oh Pak Pendeta, kami cukup dibebaskan.
Kan kami mahasiswa nggak ada rumah. No, ini untuk kita semua. Kau sibuk dengan mata kuliahmu geodesi itu. Kau sibuk dengan ekonometri. Ada ekonometri? Ada. Saya masih nggak pelajaran itu. Tetapi kita melupakan Tuhan. Demi kelulusan mata kuliah itu, curang pun dipraktekkan. Lalu di mana hasilnya? Kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sibuk dengan dunianya sendiri. Sibuk dengan praktek robotiknya sendiri. Robotiknya kebetulan dosennya celananya di atas mata kaki sedikit. Dan dia memelihara jenggot Pancasila. Lalu berkata, jam berapa biasa orang Kristen ibadah? Jam 9 sampai jam 10. Oh, mari kita kuliah jam 9 sampai jam 10. Kenapa enggak dia buat sore-sore dan malam-malam Bapak Ibu hari Minggu? Kenapa harus pada jam ibadah? Karena dia kadrun. Karena dia akan diberkati rasanya kalau dia memenangkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kita mesti sadar akan hal itu. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan ternak, tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Aku. Ini aku loh. Siapa aku itu? YHWH, Tuhan Allah, yang bertemu dengan Musa di padang semak terbakar, tapi tidak dia lihat, mematikan di semak-semak itu. Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Dalam perjanjian lama disebut Ehye, Asher, Ehye, aku. Dan Bapak Ibu saudaraku, Tuhan menyatakan itu kan seperti keranjang jaring-jaring tadi. Silakan perluas, perlebar keranjangmu. Dari sini sampai ke Marabahan. Kalau bisa jaringnya, tangkaplah. Apa yang dapat, ya, semua akan hilang. Penyebab utamanya adalah karena bangsa Israel abai terhadap bait Allah. Ini kesimpulan dari penafsir-penafsir, dan ini kesimpulan daripada ayat ini. Itulah sebabnya di pasal 2 secara khusus ayat 1-10 firman Tuhan yang kita baca tadi, Nabi Hagai ini, Bapak Ibu, mendorong supaya membangun bait suci itu, sebab bait suci itulah merupakan tanda representasi kehadiran Tuhan. Saya tarik ke eklesia bergereja masa kini. Kenapa kita harus sibuk membangun rumah ibadah? Nanti kejadiannya sekian ratus kemudian gak ada yang mempertahankan seperti di negeri Belanda, Eropa. Ada yang pernah ke Eropa? Selain saya dan Pak Pendeta Erwin. Bapak Ibu, di sana gereja-gereja itu sudah dijual. Khususnya gereja-gereja Katolik. Ada yang menjadi mall. Pemilik mall bangkrut, dijual. Datang orang-orang kaya dari Turki, dibeli. Lalu mereka sembahyang di sana. Mereka jadikan masjid. Karena tidak ada yang mempertahankan. Jadi bukan gedungnya, tapi orangnya. Maka gereja itu bukanlah gedungnya, tapi orangnya. Untuk memenuhi tempat kita supaya tenang beribadah, maka kita buatlah gereja yang ada gedungnya, Bapak Ibu.
Karena bangsa Israel tadi mengabaikan bait Allah. Sebab selama 70 tahun bangsa Israel hidup dalam pembuangan di negeri Babel, jauh dari Yerusalem dan negeri mereka. Mereka merindukan bait suci itu. Oleh janji untuk membangun bait suci, bangsa Israel diizinkan pulang pada zaman Raja Koreshi. Salam untuk si Kores nanti ya. Dari mimbar ini dipanggil namanya. Tuhan memberikan anugerah, terjadi pergantian pemerintahan dari Babel ke Persia, sehingga bangsa Israel boleh pulang. Sebab bait suci itu adalah tanda ketuhanan bangsa Israel kepada Tuhan Yahweh, dan tanda kehadiran Tuhan Allah dalam penyembahan bangsa Israel. Bait suci itu adalah pusat peribadahan bangsa Israel. Seperti janji Tuhan kepada Nabi Hagai bahwa bait suci adalah rumah Tuhan, dikatakan dalam ayat 10 tadi. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula yang dibangun Raja Salomo tentunya ya. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan memberi damai sejahtera. Berarti fungsi bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo itu adalah untuk Allah memberikan damai sejahtera kepada umat yang datang di tempat itu. Dan kemudian juga bait itu ketika dibangun oleh Hagai, bait suci kedua itu adalah tempat di mana damai sejahtera Tuhan Allah didemonstrasikan di sana. Ada janji dari Tuhan yang akan memberi damai sejahtera. Satu janji yang selalu dicari manusia. Damai sejahtera itu kan selalu dicari-cari. Sehingga banyak orang keseleo dan tidak menemukan, padahal sudah dikantongi. Pengenlah saya damai sejahtera. Pengenlah ini, padahal sudah damai sejahtera ketika dia hidup dalam Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa bait suci atau rumah Tuhan itu adalah pabrik yang memproduksi damai sejahtera. Jadi bahasa sekarangnya, Bapak Ibu, bait suci itu dimaksudkan Tuhan sebagai pabrik yang memproduksi damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan dari rumah Tuhan itu apa, Bapak Ibu? Dari pernyataan Tuhan Yesus kita menemukan di Yohanes 4. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jadi dari pernyataan Tuhan Yesus kita menemukan ada jam. Apa jamnya? Yang terkenal itu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Bawa tentengan. Itu damai sejahtera dari mall. Damai sejahtera dari rumah makan apa Bapak Ibu? Rumah makan apa yang terkenal di Banjarmasin? Gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Langsung ngantuk. Apalagi Bapak Ibu? Itu damai sejahtera yang ada limit. Limited edition. Terbatas. Enggak ada itu. Sebentar lagi habis masa pakainya. Dan seterusnya. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan Allah itu, apa kata Tuhan tadi? Tuhan Yesus memperjelas loh. Dalam bahasa Yunani ini dia ngomong. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Tidak sama. Halang-halang yuk ke mall. Halang-halang yuk. Dan seterusnya. Itu damai sejahtera dunia. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itu, kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalom. Shalom. Shalom.
Itu bahasa damai sejahtera dalam bahasa Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Baru Eirene. Sama artinya damai sejahtera. Lalu apa artinya damai sejahtera itu? Ternyata kok rumah Tuhan memberikan damai sejahtera? Itu. Kenapa? Karena saya membalikkan wajah. Tapi kalau saya kata, halo saudaraku Nixon, bagaimana kabar? Senang nggak? Karena saya menghadapkan wajah. Pendeta aja menghadapkan wajah, betapa senangnya. Ketika saya ngomong, Oma Sarah gimana? Ini Hama? Oh, katanya, tapi nggak berhadapan. Pasti Oma Sarah itu menganggap saya, ini pendeta semprul ini. Ngobrol ke dinding, dipanggil nama saya. Model komunikasi yang enggak benar. Maka damai sejahtera itu di dalam Bilangan 6 ayat 26 disebut, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berarti damai sejahtera itu adalah ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Amin. Jadi kalau Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita, berarti Tuhan tidak senang dengan kita. Dan harap diingat, Tuhan tidak bisa dilihat wajahnya. Ingat enggak perjanjian Musa mau bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai? Punggungnya yang dilihat oleh Musa. Kita lebih hebat dari Musa atau tidak? Tapi Tuhan memberikan berkat itu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Maka di dalam ibadah ini kan di-close, dikunci. Maka terimalah berkat yang daripada Tuhan. Ingat? Atau kita lupa kalau mau tutup ibadah buru-buru pulang. Padahal di situ closingnya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Inilah yang disebut dengan Shalom, Eirene, damai sejahtera. Berarti berbicara tentang damai sejahtera yang datang dari rumah Tuhan, yang dijanjikan itu adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita. Oleh karena Tuhan Allah sudah menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, maka terjadilah komunitas. Umat yang mempraktekkan wajah yang damai sejahtera diproduksi di rumah Tuhan dan didemonstrasikan. Maka ketika menyatakan Shalom Warning, kan harus senyum. Jangan Shalom Warning. Jangan takut dong. Nanti coba kita praktek. Coba praktekkan kiri kanan. Shalom gitu. Tapi dengan wajah senyum. Kalau Yohanes kayak Anton. Silakan coba 1 2 3. Kita belum bisa mendemonstrasikannya dengan sempurna. Shalom jemaat yang mengasihi Tuhan. Shalom saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Kan berbeda. Shalom saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa? Tetapi yang dimaksud di sini adalah damai sejahtera, itu artinya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Jadi kalau ada nanti yang bertanya di luar sana, para mahasiswa ini, apalagi kalau dosen agamanya suka nanya-nanya, tidak pernah memberi penjelasan, suruh dia baca buku. Apa itu damai sejahtera? Tuhan menghadapkan wajahnya. Itulah jawaban. Di mana ayatnya? Bilangan 6 ayat 26. Bila perlu kita bacakan kepada dia dalam bahasa Ibrani. Artinya Bapak Ibu saudaraku, demonstrasikanlah, diproduksi di rumah Tuhan damai sejahtera itu. Jadi kalau di rumah Tuhan tidak boleh ada cemberut-cemberut, tidak boleh ada hati yang gimana gitu ya, tapi semuanya harus sukacita. Amin Bapak Ibu. Kan sudah dijanjikan tadi, dalam Yesus kita bersaudara. Saudara. Dan terakhir dari khotbah ini, shalom itu adalah seperti ikat pinggang.
Kalau dia lepas pasti diperbaiki, diikat lagi. Mana ada orang pakai gesper sudah lepas dibiarin. Nah, nanti lepas celananya bagaimana? Tapi diperbaiki. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Berkatnya dari rumahnya yang kita terima itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ketika diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Jangan mesti semua orang percaya katakan, baru kita sama-sama amin seperti kor. Loh kok dipandu-pandu untuk menerima berkat Tuhan? Ayo kiri, kanan, belok kiri, belok kanan. Tidak begitu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 3 kali aminnya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Luar biasa. Maka kita diberkati Tuhan. Amin. Jadi damai sejahtera itu artinya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada aku. Jadi kalau kita damai sejahtera tapi tidak diperhadapkan wajahnya, itu mah damai sejahtera dari mall. Karena ditunjang oleh oleh-oleh, maka kita senang. Tapi nanti ketika dipakai jam tangan itu tidak cocok. Damai sejahtera apa ini? Kan gitu. Tapi kalau damai sejahtera yang abadi itu adalah Tuhan menghadap wajahnya kepada kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, dalam kelemahan acap kali kami seperti mereka-mereka yang mencari sesuatu dengan jaring laba-laba atau dengan keranjang jaring-jaring, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Tapi hari ini kami menyadari ketika kami mengutamakan rumah Tuhan, itu artinya berkat-Mu melimpah di atas kami semua. Dalam pekerjaan, usaha, dalam kesehatan, bahkan dalam berbagai hal. Tolonglah kami Bapa, dalam nama Yesus kami menerima firman. Amin. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, 2 dari sakramen yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Maka kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Kita naikkan pujian sebelumnya pada kaki salib. Jemaat diundang untuk berdiri. Sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesama manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci,
Marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berlutut. Yang kita anggap ketika duduk itulah kita berlutut. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan rendah hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kuasa. Ampunilah kami, tolonglah kami. Tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan. Bagi-Mu ya Tuhan yang maha tinggi segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia, bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh sebab itu dengarkanlah kami, Bapa yang penuh kasih, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti, dan sesudah Ia mengucapkan syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata,
Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha. Tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang mengasihi Tuhan, meja Tuhan telah tersedia dan kita diundang Tuhan Yesus sehidangan dengan Dia. Baik kita jemaat di tempat ini maupun jemaat tamu, baik kita yang sudah sidi atau baptis dewasa pun demikian. Bapak gereja kita John Wesley membolehkan orang yang belum sidi atau baptis dewasa, kalau mereka hari ini menyatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, boleh menerima karena didorong oleh Roh Kudus. Jemaat diundang untuk berdiri. Kami undang ketua dan sekretaris untuk membagikan salam. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka dengan berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku.
Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat cawan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur, minumlah. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya, demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci, dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah dua permohonan kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil mengiringi jalannya persembahan, kita naikkan nyanyian rohani metode 145, Ku berbahagia baik untukku.
Bapa di surga, terima kasih atas anugerah kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Sebab dalam penghayatan yang mendalam, kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami datangnya daripadamu. Dan kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memberikan hikmat dalam penata kelolaannya. Bukan saja cukup bagi operasional gereja, tetapi melimpah dan memberkati semua ciptaan melalui GEM Immanuel Banjarmasin. Kau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan, ya Tuhan. Kau menopang menolong mereka dalam kesehatan, keluarga, dan juga dalam pekerjaan atau usaha. Secara khusus, kami berdoa menyerahkan persembahan ke depan untuk persepuluhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menyerahkan persepuluhan mereka ke rumah Tuhan. Engkau melipat gandakannya, bukan saja cukup tapi menggaransi yang sisa yang disisihkan oleh setiap keluarga atau jemaat. Kami berterima kasih mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sambil bersalam-salaman